Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan Insyaallah Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kami siarkan langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Insya Allah setelah nasihat dari Ustadz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Kita telah masuk di awal bulan Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula, hari ini tanggal 5 atau tanggal 6, kita akan masuk ke Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Lalu kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk belajar. Semoga yang kita pelajari selama ini dapat kita amalkan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW berdoa, mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ahibati fillah, kita masuk ke bab 442. Judulnya Babu Al-Mu'anaqah. Bab tentang mu'anaqah, yang mungkin sering diterjemahkan berpelukan, yaitu di mana seorang mendekat kepada saudaranya, kemudian dia meletakkan lehernya
di leher saudaranya. Leher ketemu leher. Ya mungkin sebagian ada yang pipi ketemu pipi. Yang dikenal dengan cipiki-cipika. Atau cipika-cipiki. Tapi al-mu'anaqah lebih erat lagi. Lebih menunjukkan kedekatan dan keakraban. Setelah kita membahas tentang bab al-musafahah, bab tentang berjabatan tangan, bagaimana sekarang bab al-mu'anaqah ini? Apakah diperbolehkan atau dianjurkan seorang untuk memeluk saudaranya? Kapan dan bagaimana? Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ketika seorang bertemu dengan orang lain, apakah dia merunduk? Kata Nabi, "La." Terus apa yang dilakukan? Kalau berjabatan tangan. Berjabatan tangan. Itulah adab. Taib. Adapun bab al-mu'anaqah berkaitan dengan berpelukan ini biasanya dilakukan ketika mereka pulang dari safar atau mereka lama tidak berjumpa. Al-Imam Bukhari di sini menyebutkan hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Hammam an al-Qasim bin Abdul Wahid an Ibn Aqil anna Jabir ibn Abdullah haddathahu annahu balaghahu hadithun an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fabta'tu ba'iran fashadadtu ilaihi rahli shahran hatta qadimtu Syam fa idza Abdullah ibn Unas fab'athtu ilaihi anna Jabiran bil bab faraja'a ar-rasul faqala Jabir ibn Abdullah faqultu na'am fakharaja fa'tanaqani qultu hadithun balagani lam asma'hu khashitu an amut aw tamut qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu al-ibad awin nasa uratan ghurlan buhman qultu ma buhman qala laysa ma'ahum shay fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda ahsabuhu qala kama yasma'uhu man qarub ana al-malik لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة قلت وكيف إنما نأتي عراة بهما قال بالحسنات والسيئات. Ahibati fillah. Kita lihat di sini bagaimana Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat informasi tentang sebuah hadis yang dia tidak mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mendapat berita bahwa salah satu sahabat mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Jabir? Beliau begitu semangatnya, haus ilmu. Beliau ingin mendengar hadis itu dan mendapatkan faedah darinya. Dan memang jamaah, menuntut ilmu memerlukan perjuangan. Terkadang sebagian kita malas datang ke majelis ilmu. Apalagi sejak ada online.
Ya, dia mungkin sebulan sekali, sepekan sekali kalau ada waktu. Kalau enggak, ya dia akan sibuk dengan kesenangan. Padahal yang datang ke majelis ilmu, dia sejatinya datang ke taman-taman surga. Taib. Apa kata Jabir? Fashadattu ilaihi rahli. Maka aku mengikat perbekalanku di atas. Fabta'tu ba'iran. Yang pertama dia lakukan, aku beli seekor onta. Beli. Digunakan sebagai kendaraan. Lalu dia pasang pelana onta, barang yang dia perlukan, kemudian dia pergi menuju ke Syam. Berapa lama? Syahrun. 1 bulan. Ini perjalanannya 1 bulan. Sebagian kita sekarang 15 menit nyampe, 1 jam nyampe, 3 jam nyampe, 5 jam, 8 jam, 10 jam. Dia sudah sampai ke tempat kajian. Tapi dia nggak datang. Yang dekat aja nggak datang, apalagi yang jauh. Bayangin ya, bagaimana para sahabat Nabi benar-benar menghayati, merenungkan, memikirkan pahala perjalanan menuntut ilmu. Perjalanannya doang itu sudah berpahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Terus, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Nggak main-main, jemaah. Jadi ketika engkau merasa jauh tempatnya, bagaimana engkau menghadirkan di dirimu bahwa aku sedang fi sabilillah. Renungkan bahwa perjalananmu sejatinya adalah perjalanan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Maka orang yang tahu dengan fadilah tersebut, ya, buat dia perjalanan 1 bulan biasa. Tapi kemudian setelah sampai ke Syam, faida Abdullah bin Unais. Ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini salah satu sahabat yang ikut Bai'atul Aqabah dari kalangan Ansar, ya. Dia termasuk sahabat yang mendapatkan tugas-tugas berat dari Nabi SAW. Jadi Nabi itu ketika mendelegasikan sebuah tugas, maka beliau akan melihat orang yang cakap dan tepat mengemban tugas itu. Ketika beliau mengirim seorang delegasi untuk bertemu dengan raja, untuk negosiasi, maka beliau kirim seorang yang perawakannya indah dan pandai berbicara. Dan ketika beliau mengirim seseorang untuk membunuh musuh-musuh Islam, maka beliau pilih seorang pemberani yang bijak, yang dia tahu strategi. Yang dikirim sama Nabi SAW untuk membunuh seseorang adalah Abdullah bin Unais. Setelah perang Uhud, ya, sebelum kita membaca hadis
yang diriwayatkan Abdullah bin Unais, anak ingin menceritakan sosok sahabat ini yang mungkin tidak sering kita mendengar namanya. Setelah perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan, dan itu menyebabkan kesombongan dan kecongkakan orang-orang musyrikin, karena mereka bisa membunuh 70 dari sahabat Nabi SAW, bahkan melukai Rasulullah SAW. Kekalahan ini, walaupun tidak kekalahan yang telak, membuat bangsa-bangsa Arab, mereka ingin menyerang kota Madinah. Karena mereka mendapat angin segar yang menunjukkan bahwa umat Islam lemah. Dan boleh jadi orang-orang musyrikin dari bangsa Arab selain Quraisy, mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu bagi Quraisy. Dan mereka hendak membela Tuhan-Tuhan mereka dan membela Quraisy. Akhirnya kata Abdullah bin Unais, da'ani Rasulullah SAW. Aku dipanggil sama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, innahu qad balagani anna ibn Sufyan, yani Khalid bin Sufyan al-Hudhari, yajma'u liyan nas liyaghzuwani wa huwa binakhlatin aw bi'urana fa'tihi faqtulhu. Nabi SAW mengatakan kepada Unais, wahai Unais, aku tuh dapat berita bahwa Khalid bin Sufyan al-Hudhali, dia sedang menggalang massa untuk memerangiku. Posisi dia sekarang ada di kebun kurma atau ada di lembah Urona, di dekat Arafah, Mekah sana. Engkau datang ke sana, kau bunuh dia. Subhanallah. Kenapa? Tugas ini harus diselesaikan dengan cepat. Daripada menunggu Khalid datang ke kota Madinah, kemudian terjadi peperangan yang boleh jadi akan terbunuh banyak sahabat dan memakan banyak kerugian. Maka lebih baik kepalanya ini, pentolannya, sebelum bergerak dibunuh. Dikirim sendirian. Pasukan ini sendirian. Qultu ya Rasulullah in adhuli hatta a'rifahu. Wahai Rasulullah, gambarkan tentang dia, sifat dia, supaya aku tahu. Karena dia nggak tahu mana yang namanya Khalid ibn Sufyan. Kata Nabi SAW, innaka idha ra'aitahu dzakarta syaitan. Kalau engkau melihat dia, kau akan ingat syaitan. Menakutkan orang. Wa ayatu ma bainaka wa bainahu annaka idza ra'aitahu wajadta lahu qusya'rira. Dan buktinya antara engkau sama dia, kau kalau lihat dia, engkau akan merinding. Khalid ini mengatakan, ya Rasul, inilah ahabur rijal. Aku itu nggak pernah takut sama musuh. Enggak, katanya, engkau kalau ngelihat dia, engkau merinding. Menakutkan. Ingat setan kalau ngelihat dia. Mungkin perawakannya yang tinggi besar, ya. Wajahnya menakutkan. Fakharajtu mutawashihan sayfi. Akhirnya aku berangkat sendirian dari kota Madinah menuju ke Mekah. Sampai ke tempat yang disebutkan Nabi SAW. Karena dia sedang bikin markas di sana, ngumpulin orang-orang untuk memerangi Nabi SAW. Ternyata dia sedang bersama perempuan-perempuan nyari tempat untuk bermalam. Udah sore, waktunya waktu asar ya. Kata Khalid, wahaitsu kana waktu asar, dan waktunya waktu asar pada waktu itu. Ketika aku melihat orang itu, benar merinding tubuhnya. Ada ketakutan. Tapi tetap Khalid nggak takut ya. Fa'aqbaltu nahwa.
Aku langsung menuju ke dia. Dan waktunya sholat asar. Maka akhirnya Khalid ini sholat asar. Dia mengatakan, fasallaitu wa ana amshi nahwa. Aku sholat dalam posisi jalan. Dengan memberikan isyarat dengan kepalaku. Jadi sholat asar dalam kondisi jalan. Karena kondisinya perang. Bukan kondisi normal. Ketika aku sampai kepada dia, dia bertanya, manir rajul? Siapa engkau? Qultu rajul minal Arab. Aku salah satu dari bangsa Arab yang mendengar engkau sedang mengumpulkan massa untuk memerangi orang itu. Maka aku datang untuk itu. Qala ajal. Ya betul, aku sedang melakukan itu. Famasyaitu ma'ahu. Akhirnya aku jalan bersama Khalid Ibn Sufyan ini. Jalan mulai enak obrolannya ya, mulai saling berbagi bait-bait syair disebutkan ya. Tahu-tahu ketika sudah enak, mulai lengah Khalid ini, aku ambil pedangku, aku bunuh dia. Dibunuh. Thumma kharajtu. Dan aku keluar, pergi, meninggalkan Khalid. Di beberapa ayat dibawa kepalanya dia sebagai bukti pada Nabi SAW. Akhirnya perempuan-perempuan itu pada nangis dan Khalid pergi. Ya perjalanan panjang ya. Bukan sehari dua hari. Ketika dia sampai kota Madinah, Nabi SAW melihat Khalid aflahal wajh. Ini wajah orang yang membawa keberuntungan gitu lah. Lalu dia mengatakan, qataltuhu ya Rasulullah. Aku telah membunuh dia. Maka Nabi mengatakan SAW, sadaqta. Benar. Thumma qama bi fa'adkhalani baitahu. Kemudian masuk ke rumahnya. Dan aku disuruh masuk sama Nabi SAW. Aku dikasih tongkat sama Nabi SAW. Engkau pegang tongkat ini di sisimu, wahai Abdullah bin Unais. Fakharajtu biha 'alan nas. Aku bawa tongkat itu. Maka bertemu dengan orang-orang. Orang tanya, tongkat apa ini? Aku dikasih Nabi SAW. Aku disuruh pegang dia. Loh, engkau nggak tanya buat apa? Maka kemudian kembali menjumpai Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada aku tongkat ini? Sebagai tanda antara aku sama engkau pada hari kiamat. Dia punya tanda yang dia akan bawa pada hari kiamat. Inna aqalan nas al-mutakhassirun. Sesungguhnya yauma idzin ya, orang yang paling sedikit pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang bersandar menggunakan tongkat ya, atau bersandar memegang pinggulnya ya, disebut mutakhassir. Maka sama Abdullah bin Unais, tongkat itu diikat sama pedang. Terus dia bawa kemanapun dia pergi. Sampai ketika dia mati, dia minta dimasukkan di dalam kafannya dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Itulah salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh musuh sendirian. Abdullah bin Unais. Disinilah kita cerita nih. Ternyata yang mendengarkan hadis dari Nabi SAW tentang kejadian di hari kiamat itu adalah Abdullah bin Unais. Faba'athu ilaihi anna Jabir bil bab. Maka kemudian dia menuju ke rumahnya Abdullah bin Unais di Syam situ. Lalu dia kirim orang sampaikan kepada Abdullah bin Unais, ada Jabir di pintu. Nggak masuk Jabir. Nungguin di pintu. Lalu yang diutus ini disuruh tanya sama Abdullah bin Unais, siapa Jabir, siapa ini? Jabir bin Abdullah. Kembalilah utusan ini. Jabir bin Abdullah, engkau ini Jabir bin Abdullah? Karena Jabir bin Abdullah di Madinah gitu loh. Kok tahu-tahu ada di depan pintu rumahnya. Fakultu na'am, iya betul.
Lalu akhirnya Abdullah bin Unais ketika tahu yang datang adalah Jabir bin Abdullah, dia keluar jamaah. Fa'tanaqani. Maka aku dipeluk ya oleh Abdullah bin Unais. Jadi biasanya tadi mereka saling memeluk itu. Ketika rindu tentunya, lama nggak jumpa. Ahibati fillah. Qultu, akhirnya Jabir ngomong. Menyampaikan maksud kedatangan dia. Hadithun balagani lam asma'hu. Ada sebuah hadis yang sampai kepadaku dan aku belum mendengar hadis itu. Khasyitu an amut au tamut. Aku ini melakukan perjalanan panjang karena aku khawatir. Boleh jadi aku yang mati duluan atau engkau yang mati duluan. Apa urusannya jemaah? Oke, Jabir mati nggak dengar hadis itu. Atau Abdullah bin Unais mati, Jabir tidak mendengar hadis itu juga. Ketika seorang tidak faham dengan fadilah ilmu, maka mungkin dia akan berpikir yang dilakukan Jabir bin Abdullah sia-sia. Apa sih cuma satu hadis? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan yang dikasih ilmu beberapa derajat lagi jemaah. Jadi satu hadis ini adalah mengangkat derajat. Ahibati fillah. Maka kemudian Abdullah bin Unais menyampaikan, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahsyurullahu al-ibada awin nasa. Allah kelak akan menghimpun hamba-hamba atau manusia dalam kondisi uratan, ghurlan, buhman. Kalimat urah artinya telanjang. Mereka tidak berpakaian. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam kondisi tidak berpakaian. Nggak ada ceritanya orang mau gaya dengan pakaian. Sekarang yang terjadi di masyarakat ya, mereka peduli dengan outfit dia, pakaian dia, jam dia, penampilan dia. Nanti di hari kiamat engkau akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Nggak ada baju yang kau pakai. Tidak ada yang bisa engkau banggakan dari harta yang kau miliki. Di riwayat lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan Nabi SAW juga bersabda. Sama sabdanya kira-kira. Ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam manusia dibangkitkan dan dihimpun dalam kondisi telanjang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Itu laki-laki dan wanita saling melihat. Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min ayyahummuhum dhaka. Kondisinya sangat dahsyat, menakutkan. Orang nggak mikirkan untuk melihat kepada orang lain. Yang ada dalam benak mereka adalah dirinya, nafsi. Dia nggak akan lihat orang, dia sendiri telanjang. Ghurlan. Belum disunat. Jadi subhanallah, manusia yang mati, membusuk, menjadi tulang, hancur tulangnya, Allah akan bangkitkan lagi sebagaimana dia dilahirkan oleh ibundanya. Belum disunat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah memulai kalian dalam kondisi belum disunat, begitu pula hari kiamat kalian akan dibangkitkan dalam kondisi belum disunat. Buhman. Nabi menyebutkan yang ketiga, mereka telanjang, belum disunat, buhman. Kalimat buhman ini
tidak difahami oleh para sahabat. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, ma buhman? Apa yang dimaksud dengan buhman? Orang kalau nggak paham itu bertanya. Jangan sok tahu, jangan sok ngerti. Sebagian kita ada yang sampai mati nggak pernah tanya tentang urusan agamanya. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi memang karena dia nggak tertarik dengan ilmu, tidak peduli dengan amaliyah ibadah dia, yang penting dia beramal. Ketika tidak mengerti, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika engkau nggak tahu. Maka para sahabat bertanya, ma buhman? Apa kata Nabi SAW? Laisa ma'ahum syai'. Mereka tidak membawa apa-apa. Nggak ada yang mereka bawa. Mungkin di dunia dia punya jam yang mahal, punya cincin, dia punya kendaraan, dia memiliki uang yang banyak, emas yang bertumpuk-tumpuk. Tapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Karena sejatinya kau akan datang sendirian. Dan kau akan memikirkan dirimu sendiri. Anak-anakmu juga memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan pada hari itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang akan lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahandanya, ibundanya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tinggalkan semua itu. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fayunadihim. Lalu Allah menyeru mereka, memanggil mereka di padang mahsyar itu, bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda ahsabu kama qala kama yasma'uhu man qur. Yang suaranya didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat. Sama, jauh dekat, suara itu sampai kepada mereka. Dan Allah memanggil mereka. Dan Nabi menyebutkan bisaut, dengan suara. Dan kita tahu, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Wa huwa samiul basir. Tapi dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan Nabi SAW menetapkan untuk dirinya tanpa mencontohkan, memisalkan, dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang dikatakan Allah? Apa panggilan Allah yang didengar oleh orang yang jauh dan dekat dengan sama? Anal Malik. Akulah raja. Akulah pemilik yang sebenarnya. Di beberapa jalan hadis ini ada tambahan Anal Malik, Anad Dayyan. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Akulah yang mengangkat dan menaruh. Aku yang meninggikan dan merendahkan. Aku yang memberi dan aku yang menghalangi. Aku yang membentangkan dan aku yang menyempitkan. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Anal Malik. Allah menyebutkan di surat Ali Imran, ya. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Allah itu malikal mulk. Allah pemilik kerajaan. Allah pemilik kepemilikan. Manusia nggak punya apa-apa. Itu datang pada hari kiamat telanjang, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa kita sebenarnya siapa. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang nampak ada orang-orang yang menjadi raja, yang berkuasa, yang punya ini, punya itu. Dia punya mobil, BPKB atas nama dia. Dia punya tanah, SHM atas nama dia. Dia merasa memiliki
Padahal semuanya milik Allah. Maka pada hari kiamat tuh, ketika manusia dikumpulkan, Allah mengatakan Anal Malik. Di surat Ghafir ayat 16, Allah mengatakan Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang esa, yang tunggal, yang maha perkasa. Di hadis yang lain, Allah mengatakan Anal Malik, dan Allah bertanya, Aina mulukul ard? Mana raja-raja di bumi? Mana mereka? Nggak ada. Malu orang mau ngaku raja. Baju aja nggak punya. Nggak bawa apa-apa. Yang ada dalam benak dia, dosa yang dia bawa mungkin. Dan adapun Anad Dayyan, artinya aku akan memberikan balasan atas semua perbuatan. Kalau itu kebaikan akan dibalas kebaikan, kalau itu keburukan maka dibalas dengan keburukan. Lalu Allah mengatakan la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah yadkhulul jannah. Ai tidak pantas, nggak boleh ada seorang dari penghuni surga dia masuk surga. Wa ahadun min ahli nar yatlubuhu bimadlamah. Sedangkan ada penghuni neraka yang pernah dizalimi sama dia. Dan belum dibalas. Jadi ada orang masuk surga. Allah masukkan dia ke surga dengan rahmatnya. Tapi ternyata nih orang pernah menzalimin orang kafir umpamanya. Dan orang kafir itu dihukum masuk neraka. Allah akan tegakkan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista yaumal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'. Enggak ada yang dizalimin. Allah akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka enggak akan ada orang masuk surga kemudian ternyata ada satu penghuni neraka atau dua atau berapa yang pernah dizalimi oleh penghuni surga ini. Enggak bisa dia masuk surga. Selesaikan dulu urusan. Allah akan tegakkan keadilan. Ya, tentunya qisas. La yanbaghi li ahadin min ahli jannah yadkhul jannah. Dan tidak boleh ada seorang masuk surga. Nah, tunggu sebentar. Dan tidak boleh li ahadin min ahli nar. Tidak ada seorang yang masuk neraka padahal ada penghuni surga yang sedang menuntut kezaliman yang dia lakukan. Ini orang sudah masuk neraka. Divonis masuk neraka. Tapi ada penghuni surga yang dizalimi sama fulan. Nggak bakal untuk orang masuk neraka lebih dahulu sampai diambil haknya orang itu. Qultu wa kaif? Aku bertanya gimana? Wa inna mana'tillah uratan buhman. Kita datang pada hari kiamat telanjang nggak bawa apa-apa. Kalau mungkin anak pernah ngambil uangnya fulan. Terus anak mau bayarnya pakai apa? Yang menipu. Yang korupsi. Bayarnya pakai apa? Bil hasanati was sayyi'at. Dengan kebaikan dan keburukan. Itu alat tukarnya nanti. Ketika orang ini, dia penghuni neraka, dan dia pernah mendolimin satu penghuni surga, maka ditambahkan dosanya ke orang ini. Sehingga tambah berat siksanya dia. Maka orang pada hari itu akan bakhil dengan kebaikannya. Jamaah. Orang tuanya mau minta, anaknya mau minta. Yang dia pikirkan adalah diri dia sendiri. Maka ahibati fillah di bab ini dijelaskan tentang yang berkaitan dengan hukum berpelukan. Ya, antara laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau antara orang tua sama anaknya, atau antara saudara dengan saudarinya, atau antara saudari dengan saudara dengan saudaranya. Itu diperbolehkan. Tapi tadi bukan sebuah rutinitas harian, tapi lebih kepada kondisi lama tidak berjumpa,
baik karena safar atau karena memang semua sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Barakallahu fiik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis dari Abdullah bin Unais. Kita banyak mengambil pelajaran bagaimana Jabir bin Abdullah datang hanya untuk mendengarkan satu hadis, tidak datang untuk berdagang, tidak datang untuk jual beli atau ada urusan lainnya, hanya untuk mendapatkan hadis tersebut. Barakallahu fiik. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0218236543 baik secara langsung ataupun melalui pesan WhatsApp. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan angkat pertama pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Baik, tampaknya kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustadz terkait dengan kabar hari kiamat yang seolah tidak bisa diterima oleh akal Ustadz. Bagaimana sikap kita dalam menyikapinya? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Akal mana yang tidak bisa menerima hari kiamat? Kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Kita melihat ada matahari, ada rembulan. Kita melihat ada orang-orang zalim yang melakukan kezaliman, yang merampok, korupsi, membunuh. Apakah orang-orang yang seperti ini yang melakukan kezaliman sama dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, orang soleh yang baik hati? Ini orang zalim sampai mati nggak dihukum karena dia berkuasa umpama. Apakah orang ini tidak akan mendapatkan hukum? Jadi secara akal harus ditegakkan keadilan. Kok bisa ya? Antum pernah melihat satu daerah yang kering, mati sudah nggak ada apa-apa. Allah turunkan hujan, tahu-tahu jadi hijau, hidup bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, kalau ada orang yang merasa tidak masuk di akal, ya akal dia sih yang bermasalah ya. Ada yang mengatakan, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian penciptaan manusia itu lebih sulit, lebih rumit. Apa penciptaan langit? Yang besar sekali. Ada miliaran bintang-bintang di sana. Mana yang lebih rumit? Mana yang lebih sulit? Jadi untuk menghadapi mereka sebenarnya kita ajak dia memikirkan tentang perjalanan hidup manusia. Bagaimana manusia, ya ada yang tampan, ada yang biasa, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang berkuasa, ada yang rakyat jelata. Apakah seperti ini aja kehidupan? Makanya Allah utus Rasulnya. Allah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini memberikan tantangan kepada seluruh umat manusia. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Sejak lebih 1447 tahun yang lalu. Allah mengatakan, Qul in kuntum fi raibin
mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami, maka datangkan satu surat, satu saja. Seperti surat Al-Quran, yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar, umpamanya. Datangkan satu surat. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Min dunillah. Kalian panggil, kumpulkan semua manusia untuk membuat satu surat. Sekarang dengan ada teknologi AI mungkin. Silahkan bikin satu surat. Dan gak ada yang bisa. Dan ini menjadi bukti bahwa ini mukjizat sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan tidak masuk akal, dan itu sudah terjadi ya. Bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy ya, yang mereka merasa gak akan terjadi kiamat. Mereka tanya, kapan kiamat itu? Kapan kiamat? Kiamat itu dekat. Dan kehancurannya sudah mulai kita lihat. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW telah terbukti nyata. Terbukti. Di antara tanda-tandanya, engkau akan melihat orang-orang Badui itu, orang-orang Arab itu, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Padahal di masa Nabi SAW, bangunan orang ya pendek-pendek. Sekarang kita melihat nyata. Bangunan tertinggi di dunia itu bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia, bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di Arab sana. Yang notabene-nya, mereka adalah orang-orang yang hidupnya nomaden. Tahu-tahu mereka punya bangunan seperti itu ya. Dan kita lihat tanda-tanda itu dengan nyata. Ini menjadi bukti kebenaran apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan insyaallah melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Allah Yunaldi Libu Pasung Kabupaten Agam Sumatera Barat, Pak Ustadz. Baik, silakan Bapak. Yang ingin ditanyakan pertama yaitu mengenai zakat mal atau zakat kekayaan, batu kekayaan, simpanan uang atau emas, atau zakat hasil pertanian yang sampai senisab ataupun peternakan. Ini apakah boleh dikeluarkan zakatnya untuk pembangunan masjid atau mobiliar masjid? Itu yang saya pertanyakan. Baik. Kemudian, apakah orang kafir itu tidak mengeluarkan zakat dia yang berada di negara Indonesia dengan negara yang mengeluarkan zakat? Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan zakat ya. Pertanyaannya, apakah zakat mal itu boleh diberikan kepada masjid untuk pembangunan masjid ya? Di surat At-Taubah, Allah menyebutkan di ayat 60 tentang 8 asnaf, 8 golongan yang mereka berhak menerima zakat mal. Allah sebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Allah sebutkan zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf, wa fir riqab untuk membebaskan budak, wal gharimina wa fi sabilillah, dan untuk orang yang terlilit hutang, dan untuk fi sabilillah dan ibnu sabil. Ucapan fi sabilillah ini, jumhur ulama berpendapat
adalah untuk jihad fi sabilillah. Jadi khusus untuk jihad. Maka untuk masjid, untuk sekolahan, maka nggak bisa. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, fisabilillah umum gitu loh. Sehingga boleh untuk dakwah, untuk membangun masjid umpamanya. Walaupun pendapat ini pendapat sedikit dari ulama ya. Ada yang membolehkan hal itu, tapi banyak yang tidak membolehkan. Maka kalau ada uang sedekah, gunakan sedekah untuk membangun masjid. Tapi kalau memang tidak ada, dan kondisi masjidnya benar-benar sangat membutuhkan untuk dibangun dan direnovasi, dan tidak ada orang yang memiliki harta di sana, maka mungkin mengeluarkan zakat untuk itu diperbolehkan. Adapun berkaitan dengan apakah orang-orang kafir mengeluarkan zakat, tidak. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Sejatinya orang-orang kafir yang dahulu hidup di negeri Islam, mereka punya kewajiban membayar jizyah. Membayar jizyah. Jizyah itu ya seperti iuran yang diwajibkan atas mereka untuk dibayarkan kepada pemerintah Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Gigi. Izin bertanya Ustaz, zolim itu apa saja ya Ustaz? Saya khawatir melakukan kezoliman yang akan dihisab di yaumil hisab. Saya khawatir zolim ke orang yang paling dekat saya seperti istri, saudara, orang tua maupun anak. Mohon penjelasan tentang zolim Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik ya. Bicara zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu yang disebut zalim. Mengambil hak orang lain, itu adalah kezaliman. Memaki orang, ini kalau kita bicara ya, kezaliman yang paling nyata adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kezaliman sesama makhluk, ya tadi mengambil haknya, tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dia lakukan kepada orang tersebut ya. Kalau bicara suami istri, suami tidak menjalankan tugasnya, tidak memberikan nafkah dengan baik, suami tidak menggauli istrinya dengan baik. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka itu kezaliman. Memaki. Ya, jadi kezaliman itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram untuk kalian lakukan, maka jangan saling menzalimi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, baik itu dengan lisan, baik itu dengan perbuatan ya. Kemudian kalau tadi mengambil harta orang lain ya, menipu orang lain. Jadi zalim itu sebenarnya tadi tidak memberikan hak orang lain, tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang seharusnya dia lakukan. Seorang anak yang tidak melakukan kewajibannya kepada orang tuanya, maka dia telah durhaka, dan itu sebuah kezaliman. Orang tua yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada anaknya, tidak memberikan hak mereka, maka itu adalah kezaliman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya pertanyaan kita angkat kembali melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya? Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mayoya, Pamekasan Ustaz. Dari Pamekasan, silakan Bapak. Sebelumnya Ustaz, kami mohon maaf. Saya ini pakai nama udara, yang nama saya nama udara. Kenapa kami memakai
nama udara. Karena kalau nama yang jelas, nama asli, saya sudah di kampung ini sudah dikatakan sesat. Karena selalu mengikuti Radio Roja. Jadi saya memakai, maaf Ustaz, Baik, saya memakai nama udara, Mayoya. baik. Silakan pertanyaannya Saya Bapak. begini Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung masalah taklid buta. Itu apakah yang mengikuti taklid buta dari nenek-nenek dan kakek-kakek itu, apakah nenek-neneknya dan kakek-kakeknya itu dosa juga Ustaz? Apakah kalau begitu saya pakai istilah bahasa saya jariah yang delalah gitu. Terima kasih, mohon pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Bagaimana dengan seorang yang mengikuti nenek moyangnya? Kalau yang diikutin itu kebaikan, insya Allah mereka akan dapat pahala. Tapi kalau yang diikutin kesalahan dan keburukan, maka mereka akan dapat dosa. Kalau dikatakan dosa jariah, na'am. Nabi SAW menyebutkan, man sanna sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha min ba'dihi, ila yaumil qiyamah, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka orang ini dapat pahala, karena memberikan contoh kebaikan. Dan dia akan dapat pahala orang yang mencontoh dia. Sampai hari kiamat. Tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kalau perbuatan baik ini, pahalanya 10. Kemudian diikutin sama orang. Orang ini dapat pahala 10 juga. Ini orang dapat 10 tambahan. Karena diikutin sama orang. Terus pahala itu. Sampai hari kiamat. Makanya orang yang memberikan contoh kebaikan, insya Allah pahalanya besar sekali. Dia membuat orang-orang jadi mengikuti jalan yang lurus. Maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang dia nggak tahu hitungannya seperti apa kelak pada hari kiamat. Tapi kalau keburukan, sama. Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh keburukan, buruk yang dia lakukan, kemudian diikutin oleh orang-orang setelah dia dapat dosa karena keburukan yang dia lakukan, kemudian dia akan dapat dosa karena dicontoh sama orang. Dosanya orang itu, dia akan dapat juga. Sampai hari kiamat. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Kalau tadi bicara dosa jariah, na'am. Artinya dosa yang berjalan terus. Orang yang sudah mati, orangnya di kuburan, tapi dosanya terus bersambung sama dia. Maka di sini diperlukan ilmu untuk beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kata Imam Bukhari, berilmu sebelum berucap dan beramal. Jangan bermudah-mudahan mencontoh yang boleh jadi contohnya ini salah gitu. Maka hendaklah seorang bertanya. Dengan bertanya dia akan tahu. Tadi cerita sahabat yang tidak faham tentang makna buhman, dia tanya apa makna buhman. Tadi Jabir bin Abdullah yang meninggalkan kota Madinah menuju ke Syam demi mendapatkan satu hadis. Karena dia tahu bagaimana keutamaan ilmu. Maka semoga kita semua semangat ya untuk belajar. Dan tidak fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Karena orang-orang musyrikin ketika mereka didakwain sama Nabi Muhammad SAW, selalu alasannya
nenek moyang kami. Dari dulu seperti itu. Mbah-mbah kami. Loh, kalau mereka benar nggak apa-apa diikutin. Tapi kalau ternyata yang mereka lakukan dikritisi, nggak benar loh. Nabi Muhammad SAW ketika mengkritisi peribadatan orang-orang musyrikin, apa kata mereka? Ini budaya kami. Ini tradisi kami. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita mendapati nenek moyang kami melaksanakan ajaran ini. Dan kami akan terus melakukannya. Ya, kalau engkau mau seperti itu, silahkan. Semua orang itu punya kebebasan memilih. Allah mengatakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, bebas. Tapi semua akan menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukan. Barakallahu fiik jamaah, mungkin itu menjadi pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini. Ana mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang lainnya. Dan semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Dan ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita ajukan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya di Roja TV dan Radio Roja. Khususnya bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV